semua. Shalom. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Yes, yes, yes. Mari kita menyanyikan lagu Hidup Ini Adalah Kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Mari teman-teman kita buka kitab dari kitab Mazmur 14 ayat 8. Minggu kemarin kita sudah membahas tentang pertumbuhan dalam segala aspek, ya, baik itu pertumbuhan kognitif, emosional, fisik, ya, sosial, itu semua ada prosesnya. Nah, dalam menjalani kehidupan ini, ya, dalam proses tersebut kita tidak bisa seorang diri. Berarti kita harus bersama-sama dengan Tuhan, yang bersama-sama dengan Allah. Setiap masa kehidupan kita harus melangkahkan kaki kita bersama-sama dengan Allah. Nah, pertanyaannya sekarang adalah, pergumulan hidup apakah yang paling menyedihkan dalam hidupmu? Yuk, pergumulan yang paling menyedihkan dalam hidupmu apa? Coba angkat tangannya. Pergumulan apa sih yang paling menyedihkan dalam hidupmu? Ya, silakan. Pergumulan hidup pertama yang paling menjadikan kebaikan adalah kesehatan mental, keluarga, cerai. Ya, perceraian yang paling menyedihkan dalam kehidupannya. Lalu bagaimana cara aku menghadapi dan menyelesaikan pergumulan tersebut? Kalau saya sih kalau tentang kebaikan itu dulu saya karena jalan itu saya jalan terus kayaknya itu. Oke. Terima kasih. Ada jawaban lain lagi? Ya, silakan. Pergumulan itu apakah yang paling menyedihkan dalam hidup saya itu serba salah tuh. Cara menghadapinya itu saya lebih bersabar dan menunggu diri. Terima kasih. Oke. Ya. Ada lagi? Saya membaca yang memberikan nama saya membaca dengan yang rendah. Cara saya menghadapi dan menyelesaikannya yaitu berdoa kepada Tuhan dan selanjutnya dalam belajar. Oke, ya, menyedihkan. Semuanya paling menyedihkan dalam kehidupannya. Ada tadi paling menyedihkan itu kalau perceraian, ya. Ada berada di posisi yang serba salah, ada sedih karena nilainya sangat rendah. Jadi masing-masing pergumulan itu ada cara kita di dalam menghadapinya. Dan di dalam menghadapi pergumulan tersebut pasti kita melibatkan Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, saat ini ya kita akan kembali mempelajari materi selanjutnya, yaitu langkah bersama dengan Allah. Ya. Gambar B apa jadi B? Ya. Apa B? Berliburan dengan anak-anak. Nah, oke, jawabannya. Ada yang lain? Jalan ini juga batas. Ya, berjalan di pinggir pantai. Meninggalkan kerja apa? Ini seorang. Nah, kalau yang ini, coba kamu perhatikan gambar, ya, sangat-sangat menyedihkan. Ini semua gambar-gambar mobil
selama 3 bulan tersebut dan membaca kesaksian tersebut. Bagaimana perasaanmu? Ya. Saya pas COVID-19 itu sedih, tidak bisa kemana-mana, di rumah aja. Dan terima kasih kepada Tuhan karena keluarga saya, bapak ibu, mama bapak saya tidak terkena COVID-19. Terima kasih. Tepuk tangan dulu. Pertanyaan dari Bapak M. Abdul Romi. Silakan Simon. Bacakan Simon. Pengalaman selama menjalani isolasi memberikan pelajaran bahwa hubungan berjalan awal dengan masa inkubasi. Saya tidak ada perjalanan keluar kota. Kemudian kalau harus menerima temu pun karena pekerjaan. Perasaan saya sedih karena saya menyaksikan sendiri dengan mata saya. Dulu bagian COVID lagi masa-masanya COVID terlalu kayak besar itu rencananya keluarga saya, bapak dan mama saya kena COVID. Dan di situ saya merasa sedih juga sih dengan keadaannya. Kemarin kan kena COVID itu, mama saya juga mau meninggal. Tapi karena saya berjalan dari Tuhan, saya berdoa terus, saya berdoa supaya Tuhan masih menemani saya. Tepuk tangan dulu. Saya merasa bersyukur karena Tuhan yang keluarga saya semenjak COVID-19, keluarga saya masih dilindungi dan berbagai perkara. Bersyukur kepada Tuhan karena masih dilindungi. Bagaimana perasaan di mana mengamati gambar Bapak dari diri dan hubungan secara masyarakat? Gambar pertama itu, Ruth dan Naomi, Bu. silakan Mel siapa? Ruth dan Naomi, Bu. Oke, Ruth dan Naomi bagaimana? Siapa sih Ruth ini? Siapa sih Naomi ini? Naomi adalah orang Efrata dari suku Yehuda yang berasal dari Bethlehem. Kegagalan Naomi dimulai ketika keluarganya pergi meninggalkan tanah Israel menuju daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing karena ada kelaparan di tanah Israel. Keputusan mereka terlihat biasa saja, sebagaimana suatu keluarga pindah ke tempat lain untuk mencari hidup yang lebih baik. Tetapi sesungguhnya keputusan ini membatalkan perjanjian Allah dengan mereka. Akibatnya, sebagai bentuk disiplin Tuhan pada keluarga ini, suami dan 2 anak Naomi meninggal tanpa memiliki keturunan. Berarti nama orang itu terputus. Itu artinya identitas mereka sebagai umat pilihan Tuhan terputus. Jadi, ketika Naomi kehilangan suami dan kedua anaknya tanpa ada keturunan, maka sebagai istri, Naomi telah gagal karena tidak dapat menegakkan nama keluarganya. Sekalipun Naomi telah gagal, ia bangkit dan mengambil keputusan untuk pulang ke tanah Israel. Walaupun motivasinya tetap soal makan. Tetapi Tuhan menghargai keputusan ini dan memberikan keberhasilan kepada Naomi melalui Ruth, menantunya dan juga Boaz, anak saudara suaminya. Maka Naomi memperoleh anak laki-laki yang menegakkan nama keluarganya. Bukan hanya menegakkan nama keluarganya, tetapi anak laki-laki Naomi ini adalah kakek dari Raja Daud. Tentunya masing-masing sudah merasakan kehadiran Allah di dalam kehidupannya. Nah, bagaimana penyertaan Allah dalam kehidupan? Roma 8 ayat 35 sampai 39. Ya, dari baca Roma 8 ayat 35
penindasan atau kerusakan atau penganiayaan atau kelaparan atau telanjangan atau bahaya atau pedang seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Secara bersama-sama lagu tentang apa tadi? Tak satu. Ya, seperti yang telah tertulis di dalam Alkitab yang telah kita baca dari Roma berapa? Roma 8 ayat 25 sampai 39. Ya, di sana khususnya di ayat yang ke-35 dikatakan bahwa siapakah yang akan memisahkan kita dari Kristus? Penindasan atau kesakitan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang. Nah, bagaimana pendapat? Dari pendapat saya tentang hal tersebut mengungkapkan bahwa tidak ada satupun yang dapat memisahkan kita dari kasih Tuhan, dan kasih Tuhan itu tidak terbatas dan tidak bersyarat, sehingga dalam situasi apapun yang kita alami menjadikan kita kuat dan tegar. Dan Oke, ya. Kejutan yang luar biasa agar saya di dalam hidup saya mencoba dengan percobaan yang keras melalui semuanya. Dan yang saya Kita akan buat sampai ke depannya. Saja, terima kasih. yang saya petik dari apa yang saya baca dalam pasal 39, bagaimana Tuhan Yesus hadir dalam hidup saya percaya bahwa dari hidup saya karena saya bersalah, dari penderitaan, penganiayaan, tidak ada satupun kasih yang bisa tolong saya kecuali kasih Tuhan. Dari situ saya percaya bahwa sampai saya Ya, kita akan dari kelompok 1 tentang kesaksian. Silakan. Di sini saya akan memberikan kesaksian tentang hidup saya. Di masa COVID kemarin saya pernah demam tinggi sampai hampir 40 derajat gitu. Tapi pas dicek, puji Tuhan itu bukan COVID. Dan saya bersyukur dan saya bisa sembuh total dengan bantuan doa orang tua. Selalu juga berdoa kepada Tuhan, minta Tepuk tangan dulu dong. 1. Selanjutnya kelompok 2. waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya akan berharap Engkau satu-satu. Baik, di sini saya akan membaca puisi yang berjudul Berjalan Bersama Tuhan. Berjalan bersama Tuhan, malam tak akan ada kegelapan, mendung tak akan turun hujan, siang tak akan membuat malam. Baik, di sini saya akan membacakan berita Tuhan. Saat kering tak akan ada kelaparan.
Saat tua takkan ada kesakitan, saat pergi kan ada penyertaan, saat sendiri takkan ada kesepian. Berjalan bersama Tuhan kan selalu ada kelimpahan. Perjalanan akan mencapai tujuan. Damai sejahtera akan senantiasa dirasakan. Saat dipanggil Tuhan, rumah sudah disiapkan. Nah, tugas kalian sekarang adalah pilihlah salah satu cerita Alkitab yang tadi ya, baik itu Naomi, Abraham, salah satu tapi satu ya, satu Naomi, Abraham dan Ayub. Kemudian kalian ceritakan ulang kisah tokoh yang kalian pilih. Baru kalian mencari penyertaan Tuhan dan bagaimana mereka menemukan solusi dalam menghadapi pergumulan mereka. Kalian akan menuliskan ciri-ciri kuasa Allah yang memberi pemeliharaan dalam kehidupan pribadi dan keluarga Anda. Nah, sekarang silakan kerjakan. Baik, Bu. Bertanya, bagaimana pengalaman belajar hari ini? Menyenangkan Bu, karena dapat sharing dengan teman-teman. Sangat seru Bu, karena kita di sini bisa bernyanyi bersama-sama. Tersentuh Bu, karena tadi saya sudah mendengarkan kesaksian dari Bapak yang sudah terkena COVID-19. Merasa terberkati Bu, karena dapat menceritakan kesaksian tokoh Alkitab. Oke. Allah itu hadir dalam kehidupan setiap manusia. Ya, sejak dari dalam apa? Sejak dari dalam kandungan, ya, sampai pada kematian, bahkan rencana Allah untuk setiap orang sudah ada jauh sebelum dia dilahirkan. Coba satu orang membacakan dari kitab Mazmur nomor 139 ayat 13. Sebab Engkaulah yang membentuk buah hikmatku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Sudah sangat jelas bahwa Tuhanlah yang mengetahui kita sejak dari dalam kandungan sampai pada kematian kita. Nah, melalui pembelajaran kita saat ini, ketika kita melangkah bersama dengan Allah, bahkan kesaksian yang sudah terbagi tadi, kita mengakui bahwa kehadiran Allah dalam kehidupan kita membuat kita menjadi apa? Kita merasakan yang namanya kekuatan, yang namanya sukacita, menerima damai sejahtera, sekalipun kita berada di dalam situasi yang tidak menyenangkan, ya, atau penuh dengan penderitaan seperti dalam pujian yang kita telah nyanyikan bersama-sama tadi, bahwa tak satu pun yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Ya, mau penderitaan, mau aniaya tidak dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Dan hanya dengan Allah saja kita dapat menghargai hidup dengan hidup yang berkelimpahan. Coba satu orang membacakan yang Mazmur nomor 62 ayat 2 sampai 3. Hanya dikatakan saja, aku tenang daripada Tuhan keselamatanku. Hanya dialah gunung